Aku punya hutang 500 juta karena usahaku bangkrut, jadi aku punya hutang. Karena aku punya hutang, ya aku hanya berusaha meminta pertolongan pada Allah untuk menyelesaikan hutang-hutang saya. Karena aku ingin terbebas dari hutang. Karena hutang membuat aku jadi kepikiran. Hutang membuat hatiku jadi nggak tenang. Karena hutang, aku ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Beliau ini terlilit hutang sangat banyak ya, memiliki ujian yang bertubi-tubi ya. Tapi beliau itu nggak berhenti di cobaan saja atau di ujian saja, tapi beliau tetap ngamalin sholawat ya, perbanyak baca sholawat, rutinkan sholawat secara yakin, seyakin-yakinnya, karena meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat sholawat dan istighfar, ujian bertubi-tubi diselesaikan Allah. Dan kini jadi ketagihan sholawat lagi, karena sholawat itu ajaib, sholawat itu pengabul hajat, sholawat itu mendatangkan keajaiban sholawat, the power of sholawat. Kalau kita rajin baca sholawat ya, itu tandanya Allah menyayangi kita. Kalau kita baca sholawat 1 kali, Allah bersolawat pada kita 10 kali. Seandainya ada orang ya diuji sama Allah, diuji terus menerus, itu tandanya orang itu kurang bersolawat kepada Nabi, kurang bersolawat kepada Rasulullah. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah, maka orang itu akan disolawati oleh Allah. Salawatnya Allah kepada manusia itu beda ya. Kalau salawatnya kita pada Nabi itu adalah mendoakan. Kalau salawatnya Allah kepada kita sebagai hambanya, itu namanya merahmati atau menyayangi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya, karena kalau kita sering dengerin testimoni keajaiban sholawat, maka insya Allah iman kita tuh akan naik untuk terus bersolawat ya, untuk terus mengamalkan sholawat, karena sholawat itu memiliki kedahsyatan ya teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Dwi. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Dwi. Saya punya pengalaman kedahsyatan istighfar, keajaiban sholawat dan istighfar. Di sini banyak sekali yang aku rasakan, karena aku mendapatkan keajaiban sholawat. Menurut aku nih ya Mbak ya, menurut aku ini adalah keajaiban sholawat ya. Kalau menurut orang lain nggak tahu ya apakah ini keajaiban sholawat atau bukan keajaiban sholawat. Kalau menurut aku ya ini keajaiban sholawat ya, karena aku di sini mengamalkan sholawat, istighfar dan amalan-amalan yang lain, sehingga meskipun aku diuji bertubi-tubi, berkat sholawat dan istighfar dan amalan yang lain itu diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kini aku jadi ketagihan Mbak untuk selalu sholawat, untuk mengamalkan sholawat ya. Intinya di sini untuk melunasi hutang-hutang aku ya, dengan cara aku meminta pertolongan Allah, dengan cara bersolawat ya, wasilah Rasulullah, yakni dengan cara membaca sholawat, berbanyak baca sholawat, merutinkan sholawat atau konsisten sholawat. Kalau bahasa Islamnya adalah istiqomah sholawat. Dengan istiqomah sholawat, insya Allah Allah datangkan keajaiban sholawat. Itulah Kak, karena gini ya, waktu itu aku tuh benar-benar terpuruk banget ya. Aku kan punya usaha ya Mbak Vina, aku punya usaha yang bla 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 bla. Akhirnya ada hutang 500 juta dan usaha bangkrut, hutang banyak dan jadi pengangguran. Karena saya lulusan pesantren, tentu tidak ada solusi lain Kak Vina kecuali meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat ya, wasilah Rasulullah, dengan cara baca solawat, perbanyak baca solawat, baca istighfar, minta ampun sama Allah. Maka
3 hari 3 malam ya Mbak, saya baca sholawat, saya geber sholawat, terusan aku baca sholawat siang, baca sholawat malam, sholawat pagi, sholawat sore, sholat. Pokoknya saya tidurnya tuh sedikit banget. Aku terus-terusan nonton videonya Syekh Ali Jabir. Di situ Syekh Ali Jabir menerangkan tentang sholawat adalah pengabul segala hajat. Di situ saya dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Ceramahnya Syekh Ali Jabir itu satu persatu aku tonton, aku dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir satu persatu. Di situ alhamdulillah ya, saya pas waktu dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir itu tersentuh banget, kayaknya ini ya solusinya. Mungkin aku kurang baca sholawat, mungkin aku kurang minta ampun sama Allah dengan cara istighfar ya. Ini Mbak, jadinya aku selalu baca sholawat dan sholawat saja Mbak, hanya sholawat lah. Mungkin dengan wasilah sholawat ya, wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mau menolong aku Mbak. Saya hanya baca sholawat Jibril aja Mbak. Saya baca sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad, saya baca sholawat Adrikni, saya baca surat Yasin dan Al-Waqi'ah serta istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari kelima Mbak, semuanya terjawab, keajaiban sholawat datang pada saya. Allah memberikan keajaiban sholawat itu kepada saya Mbak. Allah kasih rezeki kepada saya sebanyak 750 juta. Hutang saya 500 juta, Allah kasih saya rezeki 750 juta cash Mbak Wina. Dengan jalan yang tidak terduga Pak, tanpa ngutang dan tanpa ikhtiar lahir. Saya hanya ikhtiar lahir, yakni dengan cara geber sholawat, sholawat dan sholawat ya. Sholawat dulu, sholawat lagi dan sholawat terus, dan berbanyak baca istighfar juga Mbak. Nah ternyata karena aku seorang pengangguran ya, aku kuat-kuatin Mbak untuk perbanyak baca sholawat dan istighfar. Aku kurangi tidur aku. Kalau cerita dari mana duit 750 juta ini, ceritanya tuh terlalu panjang banget Mbak. Intinya di sini sholawat itu luar biasa. Sholawat dan istighfar itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita memohon kepada Allah dengan cara wasilah sholawat, kita perbanyak baca sholawat, kita baca sholawatnya tuh sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah, benar Allah berikan keajaiban sholawat. Allah tunjukkan keajaiban sholawat itu kepada kita. Saya meriadohkan 3 hari, di hari kelima Allah berikan keajaiban sholawat tersebut. Cukup segini saja Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat dari Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya teman-teman. Sini Kak Dwi, beliau itu testimoni keajaiban sholawat karena beliau itu punya pengalaman dasarnya keajaiban sholawat dan istighfar. Subhanallah, karena beliau itu punya hutang 500 juta ya. Beliau punya hutang karena usahanya itu bangkrut, sehingga beliau itu sekarang pengangguran. Dan karena beliau itu alumni pesantren ya, akhirnya beliau itu cari solusi dengan cara meminta pertolongan kepada Allah. Karena hutang piutang itu datangnya dari Allah ya, ujian itu datangnya dari Allah ya, kita kembalikan pada Allah ya teman-teman. Kita berbagi sholat kita berbanyak sholawat, baca istighfar, terus kita baca sholawat ya, sholawatan terus baca sholawat dan istighfar. Ternyata beliau itu termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir. Beliau nonton ceramahnya Syekh Ali Jabir, videonya Syekh Ali Jabir itu ditonton satu persatu. Subhanallah, ternyata beliau ngikutin arahan dari almarhum Syekh Ali Jabir. 3 hari 3 malam beliau baca sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad, baca sholawat Atrikni, baca surat Yasin dan baca surat Al-Waqi'ah serta istighfar. Subhanallah, di sini di hari kelima ya, nggak sampai 1 minggu, di hari kelima Allah berikan jawaban, Allah berikan keajaiban sholawat tersebut ya teman-teman. Subhanallah, di sini Allah berikan rezeki pada beliau tuh sekitar 750 juta, hutangnya 500 juta, Allah beri uang 750 juta cash dengan jalan ikhtiar langit. Beliau nggak ikhtiar bumi sama sekali, beliau nggak ikhtiar lahir sama sekali ya. Di sini beliau tuh nggak menceritakan dari mana asalnya, cuman beliau tuh ngomong kalau uang 750 juta itu ceritanya tuh terlalu panjang banget. Intinya sholawat sangat luar biasa sekali teman-teman. Subhanallah, beliau termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir dan ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir. Subhanallah, kejadian keajaiban sholawat datang kepada
Kak Dwi tersebut. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi dan istighfar bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.